Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi satu sholawat. Mungkin di antara ibu-ibu di sini tahu sholawatnya. Disebutnya sholawat Nuril Anwar. Ada yang sudah tahu ibu? Ngacung yang udah tahu sholawat Nuril Anwar. Tapi nggak apal ya. Sholawat Syifa mah tahu ya? Tahu sholawat Syifa. Sholawat Busro tahu ya. Ini ada sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolihi. Ada yang tahu nadanya? Saya mah suka nggak pede ya. Ibu tadi dikasih ini, masya Allah. Tahu nggak bu? Ini kitab rawi paling cantik yang saya pernah dapat. Masya Allah ya, bagus banget, berkah buat yang udah infak ya. Bismillah. Tiap kita baca salawat yang infak kebagian, enak banget ya. Enak banget, masya Allah. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolihi. Saya takut bu ngelantuninya, takutnya kalau merdu saya dilamar jadi solis hadrohnya, saingan atau sama Mama Danisnya punya. Ya baik ibu yang rahmati Allah, bismillah. Solawat yang udah kita dapet bisa kita amalin ya. Ibu udah hafal sholawat Busro, baca. Hafal sholawat Syifa, baca. Sekarang dapat tambahan sholawat Nuril Anwar ya, insya Allah. Saya juga baru dapat ijazahnya 2 minggu yang lalu ya, makanya saya sharing tiap kali ngaji. Sekarang lagi sharing itu ya. Ini Majelis Taklim Al-Ikhlas baru bisa saya sharing karena baru ketemu sekarang. Ibu yang rahmati Allah yang saya sayangi, Ibu Titin selaku Ketua Majelis Taklim, para pengurus, masya Allah, guru-guru kita semua, Ibu Ustazah Rofiqoh dan Ibu Ustazah Hajaroh, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hajah dan calon hajah ya. Bismillah, duduknya ibu-ibu di sini, bertemu dan berpisahnya kita karena Allah akan menjadi wasilah kita termasuk hamba-hamba yang dapat naungannya Allah nanti di padang mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya diminta amanahnya mengisi akidah. Tetapi karena akidah itu adalah landasan yang paling dasar, sehingga akan memunculkan cabang yang banyak ya. Maka ketika kita seorang muslim sudah memiliki akidah Islam yang kuat, akidah Islam yang kafah, maka selanjutnya menjadi konsekuensi dari akidah yang kita punya, dari akidah yang ada dalam diri kita, dari keimanan yang ada dalam diri kita adalah selanjutnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ayat menyampaikan betapa mulia dan betapa utamanya
orang-orang yang ketika dia sudah memiliki iman dalam dirinya, dia lanjutkan dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Ada dikatakan dalam satu ayat, orang-orang yang taat kepada Rasul maka akan mendapatkan rahmat. Maka sore hari ini kita akan sama-sama tadabbur Quran, bahwa iman yang kita miliki itu harus dilanjutkan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Dan insya Allah nanti akan kita bahas bentuk-bentuk ketaatan itu seperti apa, ya. Insya Allah kita akan sama-sama tadabbur Quran surat An-Nisa ayat 59. Surat keempat, surat keempat, Quran surat An-Nisa ayat 59. Sudah Bu? Paling bawah sebelah kanan, ya. Kita baca ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali di dalam ayat ini, ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru hanyalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang diseru hanyalah orang-orang yang memiliki akidah Islam. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, juga kepada qadar baik buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebutan amanu itu sebutan yang sangat khas, yang insya Allah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pada tema akidah Islamiyah. Orang yang dimaksud amanu di sini adalah orang-orang yang berakidah Islamiyah, yang akidah Islamnya itu kafah. Kalau saya bilang ke ibu-ibu yang orang Jawa, kabeh. Gak boleh ada, mungkin ibu masih ingat bagaimana perumpamaan harus kafahnya itu. Seperti halnya air minum ini ketika kemasukan kotoran sekecil apapun, tai cicak misalnya masuk, maka ini sudah batal, sudah tidak jadi air minum lagi, sudah rusak air minumnya. Begitu pula akidah Islamiyah. Maka yang diseru di sini orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Kita ingat lagi materi orang-orang yang memiliki akidah Islamiyah yang kafah, Jadi mulai dari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang terakhir ada pada diri orang-orang yang beriman. Allah perintahkan, ya, dengan bahasa cintanya dan bahasa kasih sayangnya. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ati'ullaha, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja kepada Allah, ditambah wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasul. Wa-nya di sana waw atof, artinya dan, ya. Kemudian tidak cukup kepada Allah dan Rasul, tapi kita juga diperintahkan wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan juga taat kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan
Rasul. Makanya pas di ulil amri tidak wa ati'u ulil amri. Betul Bu? Ibu, di ayat Ibu di Al-Quran ini Ibu ada wa ati'u-nya belum? Enggak ada. Ati'u-nya taatnya kepada Allah dan Rasul. Maka pemimpin di sini yang mengurusi urusan kita, amri itu ya, mengurusi urusan kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Karena nggak mungkin kita ngikutin pemimpin yang zolim. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat, udah gitu pemimpin kita bilang kita nggak usah sholat. Ibu ikut yang mana? Sholat. Kalau ibu kerja, misalnya ya, ibu kerja di satu perusahaan, bos ibu bilang nggak boleh sholat, apa yang akan ibu lakukan? Hah? Keluar, ngobrol dulu Bu sama Pak Bos. Pak Bos, kenapa nggak boleh sholat? Saya diperintahkan Allah untuk sholat. Kata Pak Bos, takut katanya nggak kekejar. Pokoknya saya akan tetap sholat Pak Bos, dan saya akan tetap bisa mengejar target. Gimana Pak Bos? Silahkan sholat. Jadi jangan keluar dulu Bu, dakwah dulu. Ya. Amen, keluar aja Ibu Maya, mending nggak mau repot gitu ya. Dakwah dulu Ibu ya. Kalau udah dakwah tapi kita nggak berhasil, tah baru kita udah siap resikonya ya. Betul Bu? Ya. Bismillah. Nah, ketika kita itu menemui perselisihan, beda pendapat, Allah bilang apa? Farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul. Dikatakan di depan udah ya ayyuhalladzina amanu, di belakang ditulis lagi sama Allah, difirmankan lagi in kuntum tu'minuna billahi wal, tuh ya, depan ayat, awal ayat dan akhir ayat bawa-bawa yang namanya iman, bawa-bawa yang namanya akidah ya. Dzalika khairun ya, yang demikian itu lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, takwila, akibatnya. Berarti keuntungan orang-orang yang bertakwa adalah akan mendapatkan akibat yang baik. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan bahas ya, meliputi apa saja ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ada 3 interaksi yang kita lakukan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, saat interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut dengan hablum minallah ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbagi 2 tuh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi 2. Yang pertama terkait dengan aqaid atau kaidah-kaidah, prinsip-prinsip ya. Sedangkan yang kedua terkait dengan ibadah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan berani menambah-nambah, atau kalau yang orang bilang bid'ah gitu ya. Bid'ah itu dolalah itu neraka. Betul. Ketika Allah perintahkan dalam ibadah salat subuh 2 rakaat, ibu saking kurajinnya kerjain 10 rakaat, dapat surga atau neraka? Neraka. Kenapa? Enggak taat sama Allah, enggak taat sama Allah, enggak taat sama Rasul. Maka dalam perkara ibadah enggak bisa nambah-nambah ibadah ya, bukan hanya sholat, zakat fitrah Bu, walaupun ibu orang kaya. Zakat fitrah ibu setahun sekali, ibu teh triliuner ceritanya, amin. Kok ceritanya? Ibu teh triliuner, amin. Zakat fitrah ibu setahun sekali nyangan 2,5 kilo. Nggak bisa gini, Bu Ani saya kan triliuner, udah nggak musim sekarang miliarder, yang geus loba miliarder, triliuner. Bu Ani saya kan triliuner, saya mah pengen zakatnya Bu 2,5 ton gitu ya. Nyata bisa ibu masuk neraka, ibu mau niat ngeluarin zakat fitrah 2,5 ton yang ibu sorangan. Kenapa?
Karena dalilnya untuk perkara itu hanya 2,5 kilo per orang. Tak gitu Bu. Itu yang namanya ibadah. Kita nggak bisa nambah-nambah. Kalau nambah masuk neraka, ya seperti itu. Perkara ibadah. Kemudian apalagi zikir, ya itu perkara ibadah. Maka ketika kita beriman, kita harus banyakin zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian doanya, doa Bu, Masya Allah Ibu, Bismillah ya Ibu semua dikasih rezeki nanti ke sana. Ke sana kemana Bu? Ke alam bakak apa ke Haramain? Ke Haramain ya, kedua kota suci, main amin aja kesananya teh Bu. Pengennya mah dipanggil dulu ke Haramain ya Bu ya. Iya, dipanggil sholat insya Allah udah tiap hari, amin. Alhamdulillah ya, pengen dipanggil ke sana. Di sana teh Bu, doa jangan pernah putus. Doanya gimana? Ya Allah bimbing hamba, bimbing hamba, bimbing hamba. Mudahkan ya Allah urusan orang-orang dalam ibadah. Jangan doanya buat diri sendiri. Doain orang-orang juga. Kita lihat orang-orang ya berjuang untuk melaksanakan ibadah, doain, ya Allah bimbing semuanya, ya Allah mudahkan semuanya gitu. Itu masalah ibadah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan Allah itu. Orang yang imannya kuat ya, biasanya doa apa aja dia kerjain, dia baca. Benar apa benar? Tapi kalau lagi imannya turun, ya ibu aja yang jawab ya. Gitu. Namanya juga ngaji. Kalau ngaji itu kan watawasobil haq watawasobisob ya Bu. Iya, menasehati diri saya sendiri juga. Giliran iman kita Bu, kalau lagi naik doa apa aja doa ya. Tapi kalau lagi turun, aduh astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi ya. Itu. Jadi yang pertama ketaatannya dalam perkara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu terbagi menjadi 2, aqaid ya, kaidah-kaidah dan ibadah. Aqaid gimana? Keyakinan Allah Maha Baik. Jadi walaupun kita mendapatkan kesulitan, kita tetap Allah Maha Baik. Enak tuh kalau kayak gitu. Hidup kita akan tenang. Pantas kalau dikatakan orang-orang yang beriman kemudian diikuti imannya itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dikatakan hatinya akan tenang. Sakit juga ngerasa tenang. Kenapa? Karena udah ada di sini keyakinan dia bahwa Allah Maha Baik. Bu, kenapa sih kita lihat orang dia sulit gitu ya, hidupnya sebetulnya penuh dengan kesempitan, tapi kenapa dia happy aja, kenapa dia tenang aja, kenapa santai aja? Karena dia punya keyakinan inna ma'al usri yusra. Dapat kesulitan nih, karena dia punya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang kalau dalam kesulitan akan ada banyak kemudahan. Jadi ketika dikasih kesulitan, alhamdulillah Bu, Masya Allah, itu nikmat banget tuh kalau kita udah yakin ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah Maha Baik, yakin kalau Allah ngasih kesulitan itu akan bersamanya banyak kemudahan. Banyak loh Bu, kesulitannya cuma satu, inna ma'al usri. Al usri pakai alif lam, isimnya isim ma'rifat, berarti satu kesulitan. Yusronnya pakai fathah tain, bener nggak? Teuing Bu Ani teu apal bacana inna ma'al usri yusro ya. Itu mat iwat kan dibacanya ya, yusron. Bukan al yusro tapi yusron. Yusron itu artinya isimnya isim satu makrifat, satu nakiroh. Isim nakiroh artinya banyak. Jadi kalau kita dapat kesulitan, kita alhamdulillah, karena kita yakin, keyakinan kita bahwa dalam kesulitan yang Allah berikan kepada kita, kesulitannya satu, akan ada banyak kemudahan insya Allah. Tuh aqaid itu tuh jatuhnya aqaid ya. Atau kita begini Bu, orang yang taat kepada Allah tuh ya, ada tamu nih, kita suguhin. Biasanya kalau saya lebih suka menyuguhkan makanan atau menu yang saya suka. Kenapa? Karena kalau nggak habis ya,
kita enak habisinnya gitu ya. Nah, ketika kita menyuguhkan gitu katakanlah kepada tamu, karena kita udah punya keyakinan bahwa Allah yang maha memberi rizki dan Allah yang maha mengatur rizki, itu tuh ketika kita suguhkan makanan kesukaan kita nggak liatin lagi, aduh jangan dihabisin, enggak gitu. Kenapa? Karena yakin kalau itu rezekinya tamu kita pasti akan jadi miliknya tamu kita. Kalau rezeki kita pasti akan tetap jadi rezeki kita. Enak jadinya. Ayo dimakan gitu. Ayo dimakan dengan keyakinan kalau rezeki saya pasti punya saya, buat saya gitu. Ya, Masya Allah. Gak ada yang dikhawatirkan kalau keyakinan kita, aqaid kita sudah hanya pegang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu. Ya. Jadi yang pertama itu taat tuh harus dilaksanakan, itu namanya juga ketaatan. Ya. Ketaatan itu adalah sesuatu yang harus kita amalkan. Kemudian yang kedua, ketaatannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan itu yang kita sebut dengan hablum min nafsi. Apa Bu? Hablum min nafsi. Yang tadi hablum min Allah, kalau kepada diri kita sendiri hablum min nafsi. Apa yang termasuk ke dalam hablum min nafsi? Satu, akhlak. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berusaha menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Dulu saya pernah bahas tuh Bu, kitab Min Muqawimat Nafsiyah. Ya, di situ tentang akhlak-akhlak terpuji. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, tapi sudah lama sekali. Ya, dibahas mana saja yang termasuk ke dalam akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Ya, bismillah, nanti mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa kita refresh lagi ya Bu ya. Karena udah lama banget, tahun berapa sebelum ini dibongkar, sebelum ada perumahan yang blok apa itu? Iya. Ibu mau di-share lagi Bu? Mau nggak di-share lagi? Oh, maunya kok nggak ini. Mau Bu? Mau. Insya Allah ya Bu. Nanti tolong diingatkan saya kalau ada jadwal berikutnya, Bu Titin, untuk Bu jadikan nge-share itu ya dari kitab Min Muqawimat namanya ya, ditulis oleh Syekh Taqiyuddin itu. Di situ ada tentang akhlak yang baik. Karena kita pengen akidah yang kita miliki ini benar-benar berefek ya. Orang yang memiliki akidah Islam itu akan kelihatan dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Akhlak tuh masuk ke dalam hablum min nafsi. Jadi seseorang itu menjadi pemaaf atau pendendam, dia yang akan merasakan akibatnya. Tadi kan dikatakan kalau kita taat kepada Allah akan mendapatkan akibat yang baik. Allah nyuruh kita pemaaf atau pendendam Bu? Pemaaf. Ada yang hafal gak ayatnya? Teuing Bu Andi. Apa namanya? Ya, Ibu sering sebenarnya ngedenger ayatnya, cuman lupa-lupa gitu, gimana ya? Lupa-lupa inget ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas ya. Dan banyak sih yang lain ya. Nu apal eta Bu, maklum ya, yang apalnya itu jadi yang keluarnya itu. Pemaaf. Coba kita lihat orang-orang yang pemaaf seneng daripada orang yang pendendam. Saya mau kasih bukti sama Ibu nih. Kalau ada orang yang pendendam, pernah kesel sama seseorang, begitu ketemu sama orang itu, apa yang dirasakan? Sebel, males banget ketemu dia. Padahal saya pengen ke warung sono, dia ada di situ. Akhirnya saya muter-muter cari jalan ya, supaya nggak ketemu sama dia yang aku benci gitu kan ya, yang aku sebel sama dia. Muter-muter, akhirnya apa? Udah sampai ke warung yang dituju, habis. Kenapa? Kelamaan muter-muter nyari jalan. Coba kalau pemaaf, iya sih dia udah pernah bikin aku sakit, tapi udahlah, udah aku maafin kok. Jadi ketemu dia be aja. Akhirnya kita mau ke warung, ya tinggal ke warung sih. Assalamualaikum Ukti, apa kabar? Kan gitu ya. Hei Bu, sehat gitu. Udah lanjut ke warung.
masih ada yang kita pengen dibanding tadi orang yang pendendam, nyari jalan muter-muter akhirnya sampai warung habis. Ya, insya Allah udah yakin kan ya, kalau kita akhlak kita itu taat kepada Allah ya, akhlak kita itu diatur dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan kenikmatan. Apalagi yang masuk ke dalam hablum min nafsi, pakaian ya, malbusat, pakaian itu termasuk ke dalam ketaatan kita kepada Allah. Maka ketika ibu keluar rumah pakai jilbab ya, nutup aurat, itu sebetulnya bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aspek mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Selain pakaian apa? Makanan. Ya. Maka orang yang berakidah Islam dia akan hati-hati makan. Dia akan cari yang halal saja. Dia akan didapat dari yang halal juga. Gitu ya. Jangan giliran pulang ngaji di depan dekat sendal ibu ada sekresek mie ayam. Ibu bilang rezeki emak soleh. Ya, jangan Bu ya. Taruh situ. Umumkan siapa yang mie ayamnya ketinggalan. Kali tadi pas mau ngaji beli mie ayam, taruh dulu ntar buat buka gitu ya. Pas pulang lupa, maka diumumkan Bu. Diumumkan di grup kan ayeuna mah mun ngaji pada punya grup, bener gak? Foto cekrek ya, ini mie ayam siapa? Iya cek si ibu, jangan main rezeki emak soleh ya. Iya dapatnya harus halal Bu ya gitu. Mie ayamnya sih halal, nah dapatnya harus halal karena ada tuh pengaturannya ya dalam Islam ya. Jadi akhlak, makanan, pakaian, minuman itu masuk ke dalam ketaatan yang masuk ke dalam hablum minaf sih. Yang paling banyak mana? Yang ketiga, hablum minan nas ya. Interaksi alaqah bi min ghairi banil insan. Ketaatan kepada Allah ya, itu mencakup hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kalau dikatakan dalam ayat ini akan mendapatkan akibat yang baik, saya teringat kisahnya Imam Ahmad. Ibu ada yang kenal Imam Ahmad? Enggak, ya kalau Ahmad Ahmad ya. Ya. Bu, ada satu kisah Imam Ahmad ini, Imam Ahmad banyak meriwayatkan hadis ya Bu ya. Imam Ahmad itu dipanggil oleh tetangganya si Fulan. Fulannya anak muda. Ahmad sini gitu, ke rumah aku cina. Datanglah kucruk-kucruk Imam Ahmad ke rumah pemuda tadi karena diperintahkan. Terus udah sampai rumahnya, kata pemuda itu nggak jadi deh. Pulang lagi Imam Ahmad. Satu kali itu, dua kali kejadian lagi. Ahmad sini katanya. Datang sama Bu dengan yang pertama. Udah sampai rumahnya si Fulan itu bilang gak jadi. Kembali lagi. Sampai kejadian ketiga kali Ahmad sini datang. Kemudian gak jadi lagi. Si Fulan bingung, kenapa Ahmad engkau sudah aku perlakukan demikian, tapi kenapa engkau tetap tersenyum dan santai aja bro? Apa jawaban Imam Ahmad? Aku memenuhi panggilanmu karena ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Merinding. Karena Allah memerintahkan di dalam hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Masya, merinding saya. Ya Allah Bu, tapi Ibu jangan ngerjain juga ya. Bu Ustazah Rofi kok dikerjain sama Bu Titin. Bu Ustazah kadieu cenah. Geus ka imah Bu Titin, aya naon Bu Titin? Henteu jadi, oh nyantos satu. Sekali ya. Sama 3 kali. Jadi ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu akan membawa kebahagiaan. Gak ada dia pundung, gak ada dia trauma ya sampai bikin lagu, apalagi enggak ya. Imam Ahmad, Masya Allah Bu. Kenapa? Ya, Imam Ahmad ya, Masya Allah ya.
Bismillah ya Bu ya, kita pun ketaatan kita kepada Allah juga akan mengatur, akan terlihat ketika kita berhubungan dengan manusia yang lain. Gitu, itu menarik sekali ya, kisah itu menarik sekali gitu. Sampai saya, Masya Allah, si Fulan nih penasaran, kok kamu senyum sih, tetap tenang. Kata Imam Ahmad, karena Allah perintahkan aku tuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, ibu tidak boleh ragu lagi, langsung cus pengen jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Karena orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul dalam semua aspek kehidupan tadi, baik ketika hablum minallah, hablum min nafsi, hablum minan nas, ya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kata guru saya begini, rizki itu ada 3 Bu. 1, rizki yang dicari, rizki yang dicari. 2, rizki yang dijemput. 3, rizki yang diantar. Enak yang mana? Iya sama, betul kok Bu jawabannya. Enak rizki yang diantar. Tapi rizki yang diantar itu ternyata hanya untuk orang-orang yang ada di makom yang kelima. Ya, bismillah, kita OTW, kita juga pengen ada di makom yang kelima. Pulang ngaji ada yang nganterin donat, ada yang nganterin nasi kebuli, plus ayamnya 1 ekor lagi ya, bukan 1 potong. Enak gak? Enak, Ria dapat rizki yang diantar. Kalau dicari nggak swayahna titah nyari. Dijemput ya itu. Tapi kalau dapat rizki yang diantar itu luar biasa. Bismillah ya. Kita Bu, Ibu harus yakin kepada Allah. Jadi kalau kita ketaatan kepada Allahnya naik level terus, ini apalagi momen hijrah ya, tahun kemarin hijrah naik level, sekarang hijrahnya beyond the limit ya. Agenda Muharram sekarang beyond the limit, melewati keterbatasan. Keterbatasan itu hanya ada di mindset kita, tapi kalau kita menyandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan kalau kemarin di Haramain itu sama pembimbing suruh doa di tempat mustajab, doa yang tidak mungkin. Suruh doanya nggak mungkin, coba Bu bayangin. Padahal kalau kita berdoa kan harusnya ada harapan gitu kan, ada kan. Tapi ustadznya bilang gini, sok mangga aya nama doa yang tidak mungkin. Nggak pakai mangga, pokoknya bukan nggak pakai bahasa Sunda kayak saya. Pokoknya intinya beliau nyuruh kita doa yang tidak mungkin, yang kayaknya jauh gitu ya. Ya udah, saya ikutin aja kata pembimbing saya. Saya doanya apa? Ya Allah, 2026 mudahkan saya dan suami saya haji plus walafiat. Kan secara itu nggak mungkin, orang daftar aja belum. Haji khusus lagi mintanya Bu, karena Ustadz bilang gini, kalau doa tuh Bu yang baik-baik, yang tinggi-tinggi, minta masuknya surga Firdaus. Kalau nggak lolos surga Firdaus, masih masuk surga-surga yang lain. Jangan ini mah, nggak apa-apa ya Allah, di emperannya doang. Udah nggak musim, ya gitu. Minta sekarang, ya Allah pengen haji khusus ya Allah. Ya, kalau Kak lolos haji khusus, ya haji reguler seenggaknya. Nggak lolos haji reguler, umrah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh diajarin tuh cara doa yang kayak gitu Bu. Ya doa yang ini. Jangan lupa belakangnya walafiat. Ya, dengan selamat, dengan sehat, dengan baik insya Allah ya. Itu bismillah, saya kalau lihat wajah ibu-ibu udah yakin deh Bu Ani, pokoknya kudu taat ke Allah dan Rasul ya. Taat dan Allah pada Allah dan Rasul berarti bersumber kepada wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa tuh dilepas, harus satu kesatuan. Insya Allah ya, Allah janjikan kalau orang yang taat kepada Allah semakin taat, naik level. Tadi rezeki yang diantar akan sering Ibu dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan. Untuk pertemuan kita pada kali ini di momen Muharram ini masih
bulan mulia ya Bu ya, bulan haram kan. Jadi ngajinya ibu, duduknya ibu, niatnya ibu, pahalanya lebih baik, lebih banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Bismillah kita bermunajat kepada Allah. Bismillah, Allah kabulkan doa-doa kita ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma ansur ikhwanana fis sa'ir biladil muslimin wa bil khusus fi Gaza. Allahumma arham ikhwanana, Allahumma salim ikhwanana wa ila ahlil kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu yang rahmati Allah, kita doa bareng. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wal afiyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.